Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan, bersaat teduh dengan Tuhan. Mari jangan biarkan ini hanya sekedar tontonan saja di Instagram, tapi kita menggunakan Instagram ini untuk menjadi media kita boleh berfellowship bersama, berdoa pagi bersama, melayani Tuhan bersama-sama, menyenangkan hati Tuhan bersama-sama. Mari tundukkan kepala saudara dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan izinkan kami kembali untuk menikmati kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hidup sekali lagi yang Tuhan berikan kepada kami di hari ini. Biarlah kami menggunakannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, supaya di dalam menjalani hari ini kami boleh berfokus kepada satu hal, yaitu memuliakan nama Tuhan. Soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu di dalam pelayanan hamba-Mu pagi hari ini, supaya boleh menjadi berkat untuk semua orang, juga untuk boleh memuliakan nama Tuhan di dalam pelayanannya. Terima kasih juga setiap orang yang bergabung di dalam doa pagi live Instagram ini. Biarlah kami semuanya boleh merasakan hadirat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kerinduan kami adalah perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu memulai ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga,
jiwaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu. Amin Tuhan. Menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi pujikan, tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi pujikan, tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Kami mau mengikuti-Mu, mengikuti rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Tenanglah jiwaku dalam naungan-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Kami mau tenang di dalam-Mu Tuhan, bersama-Mu Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, selamanya bersama-Mu, selamanya bagi-Mu Tuhan, melayani-Mu seumur hidupku. Oh,
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya bersama dengan Tuhan kami boleh merasakan damai dan aman. Apa yang kami miliki Tuhan tidak akan pernah menjamin kedamaian hati kami selain daripada bersamamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Kami mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih karena pengorbanan Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Lebih daripada apapun Tuhan, tidak ada yang sanggup untuk melakukan penebusan itu bagi kami selain daripada hanya pribadi-Mu saja yang kudus, suci, sempurna, tidak berdosa, yang menebus dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih. Thank you Lord. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Tak pujian dari awal. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sabar dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh
terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah rencanamu dalam hidupku Tuhan. Terlalu besar, terlalu indah yang kau beri bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya nama syakarala ya lelemo rahmatmu Tuhan bagiku. Itu yang ku butuhkan, itu yang ku perlukan. Tuntunanmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Mengucap syukur. Terima kasih. Thank you Tuhan. Kami yang masih sering jatuh di dalam dosa ini Tuhan, kami yang masih sering mengecewakan hati Tuhan melalui perkataan, perbuatan, pikiran kami,
Kami yang bahkan masih menjadi seteru Tuhan, tapi Tuhan telah berkenan menebus kami, Tuhan. Memberi kami jaminan kehidupan kekal bersama Tuhan di surga, untuk menikmati hadirat-Mu, mengagumi keindahan-Mu, memandang wajah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua rancangan yang indah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Thank you Lord, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sertai kami Tuhan, sertai kami senantiasa. Sertai kami senantiasa Tuhan. Thank you Tuhan. Sebab tanpa Engkau kami tidak mungkin berjalan di dalam hidup ini Tuhan. Kami perlu pimpinan langkah kaki kami ini dipimpin oleh Tuhan. Kami perlu Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku
berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kami tak sanggup sendiri, kami butuh Kau Tuhan. Sertai langkahku untuk selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Kami mengagumi-Mu Tuhan. Kami mengagumi-Mu Tuhan. Ku kagum kepadamu. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Thank you Tuhan. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, mari syafaat. Mari naikkan doa-doa kita semuanya di hadapan Tuhan. Saya akan memberi waktu kepada saudara untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan pagi ini. Mari ambil waktu ini untuk engkau berdoa secara pribadi. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Dan jika engkau dalam pergumulan, bawa pergumulanmu itu di hadapan Tuhan. Dan mohonlah kekuatan daripada Tuhan untuk kita dapat menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan. Thank you Tuhan. Mari berdoa secara pribadi. Tuhan nyatakan terima kasih kesempatan melayani bersama-sama Tuhan. Thank you untuk kebaikan-Mu Tuhan. Oh, setiap pergumulan kami ya Tuhan. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Oh Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan. Thank you Lord, terima kasih. Apabila ada bapak-bapak yang bergabung bersama dengan Live IG ini, suami-suami yang hari ini bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari Pak, mari berdoa untuk keluargamu. Mari doakan istrimu, doakan anak-anakmu. Mintalah tuntunan Tuhan supaya kita sebagai pria-pria dalam rumah tangga, sebagai suami, sebagai bapak, sebagai papa, boleh meneladani cintanya Tuhan, sehingga kita boleh juga menjadi teladan, memimpin keluarga kita dengan kasih Allah. Mari berdoa untuk istrimu Pak. Doakan istrimu dalam nama Tuhan. Abang istri kamu Tuhan, supaya kasih karunia Tuhan terus Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Pimpin dia dalam panggilannya sebagai istri Allah Tuhan. Biar Tuhan menguatkan imannya. Dalam nama Tuhan Yesus, memaksimalkan panggilannya sebagai melayani suaminya seperti melayani Tuhan.
Terima kasih. Hamba juga berdoa untuk anak-anak hamba Tuhan. Tuhan berkati Didi, berkati Vincent Tuhan, supaya masa depannya supaya hilang gemilang. Lebih daripada semuanya mau berdoa supaya Tuhan memberkati kedua anak hamba, pakai untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Pakai mereka berdua Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Karuniakanlah segala berkat-berkat rohani yang dari surga, melengkapi mereka untuk boleh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Apabila ada anak-anak yang bergabung dengan Live IG ini, kau yang masih punya orang tua, mari doakan orang tuamu, mari berdoa untuk mertuamu, mari berdoa untuk orang-orang yang telah berjasa dalam hidupmu. Yang apapun kita lakukan tidak mungkin bisa membalas kebaikan mereka. Mari doakan orang tuamu, doakan papamu, doakan mamamu, doakan mertuamu. Terima kasih Tuhan. Supaya kiranya kasih Tuhan karena dicurahkan Tuhan. Selalu terima kasih Tuhan. Berkati juga betul, berkati Bapak, berkati Bapak yang cuma ada bagi Bapak menjadi sudah cuma. Terima kasih terima kasih thank you terima kasih bersama dengan seluruh jemaat Tuhan pagi hari ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, pengajar firman yang melayani Tuhan. Karuniakanlah kepada mereka Tuhan pengertian yang benar akan firman, sehingga mereka semuanya boleh mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang sejati kepada jemaat. Bukan hanya angin surga yang menyenangkan telinga jemaat, tapi benar-benar pesan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan untuk disampaikan. Berkati mimbar-mimbar gereja supaya dipakai untuk memberitakan kebenaran Injil yang sejati, Injil yang mempertobatkan, Injil yang menuntun kami kepada Tuhan, Injil yang menyadari bahwa Engkau adalah satu-satunya yang terutama, yang mulia dalam hidup kami, Injil yang menjadikan Kristus sebagai pusat di dalam ibadah kami. Berkati Tuhan gereja-gereja-Mu Tuhan, supaya kiranya diberikan kekuatan yang daripada Tuhan di tengah situasi yang seperti sekarang ini. Tuhan, berkati gereja-gereja, seluruh jemaat dimanapun mereka beribadah. Tuhan, berkati agar mereka boleh stay in touch dengan gereja, mereka boleh stay in touch dengan firman, sekalipun mungkin mereka belum dapat berkumpul bersama-sama. Tuhan, berkati agar mereka tidak terpisah secara rohani, agar mereka boleh terus bertumbuh. Dan Tuhan, berkati para hamba Tuhan untuk punya ide memfasilitasi jemaat untuk tetap boleh berkumpul bersama-sama, sekalipun mungkin via online atau apapun juga. Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan, agar jangan ada yang lemah iman di tengah situasi seperti ini. Tuhan, berkati mereka semuanya, berkati Tuhan. Hamba juga berdoa untuk setiap teman-teman yang bergabung dengan Live IG ini. Tuhan, memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Di pagi hari ini mereka rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu sebabnya kerinduan hamba-Mu supaya Kau berkenan untuk menjumpai mereka semuanya secara pribadi Tuhan. Bukan karena hamba-Mu yang lemah dan banyak kelemahan ini, tapi karena Tuhan semata-mata yang menjadi kerinduan mereka untuk mereka bersama-sama di Live IG ini. Tuhan, berkati mereka semuanya Tuhan. Terima kasih. Hamba juga teringat teman-teman ataupun orang-orang yang hari ini sedang bergumul karena COVID-19. Tuhan, memberkati. Tuhan, secara khusus Kau tahu seorang teman hamba yang ada di dalam hati hamba-Mu saat ini yang sedang dalam kondisi sakit karena COVID-19. Tuhan, memberkati dia Tuhan, berkati keluarganya ya Tuhan. Sembuhkanlah dia Tuhan, berikan kekuatan kepada dia di dalam nama Tuhan Yesus. Jamahan yang daripada Allah menyembuhkan Tuhan, sembuhkan
sembuhkan dia, sembuhkan istrinya Tuhan, anak-anaknya Tuhan pelihara juga yang masih kecil-kecil Tuhan. Berkati Tuhan, berkati dia. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Sembuhkanlah teman hamba-Mu ini Tuhan. Kasihani dia Tuhan. Memohon biarlah belas kasihan Tuhan turun atas mereka dan semua orang-orang yang sedang sakit hari ini Tuhan. Terima kasih. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, menyerahkan kami semuanya supaya kiranya tetap dalam pemeliharaan Tuhan, supaya kiranya kami semuanya boleh tetap sehat dan kami gunakan kesehatan kami untuk memuliakan Tuhan saja. Jagai keluarga kami, istri kami, anak-anak kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pekerjaan usaha yang dilakukan oleh seluruh jemaat Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan, supaya mereka tidak kekurangan cara untuk mereka berinovasi di tengah pandemi ini. Dan kami tahu kami punya Allah yang sanggup memberkati, membuka jalan bagi mereka, untuk mereka semuanya boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Sungguh Kau tidak kekurangan cara untuk melimpahkan berkat-Mu bagi hamba-hamba-Mu secara khusus juga. Teman-teman hamba-Mu yang melayani di gereja Tuhan, mereka yang memainkan musik, mereka yang full time di gereja, biar Tuhan terus pelihara mereka semua. Pemeliharaan Tuhan boleh tetap turun untuk mereka Tuhan, dan pakai hamba-Mu, pakai kami semuanya untuk menjadi bagian berkat orang-orang lain juga Tuhan. Menyiapkan diri kami untuk mendengar renungan firman Tuhan. Buka hati kami Tuhan, supaya kami tetap berfokus kepada Tuhan dan menerima benih firman Tuhan ini untuk menjadi pedoman kami dalam menjalani hidup kami. Setidaknya hari ini Tuhan, ini boleh menjadi perenungan kami sepanjang hari ini, supaya selalu membuat kami mawas diri, mengingat akan pesan firman-Mu ini. Bekali kami dengan firman-Mu pagi hari ini, supaya kami boleh menjalani hari ini dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi memberkati hamba-Mu dalam kelemahan dan kekurangannya, supaya kiranya Tuhan maksimalkan apa yang Tuhan taruh dalam hidupnya, dan Tuhan terus tambahkan agar boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom teman-teman semuanya yang terkasih di dalam Tuhan. Saya tidak tahu apakah saudara bisa melihat saya dengan jelas, oleh karena layar handphonenya kami pakai handphone ini, maksud saya kamera yang belakang, tapi semoga saudara bisa melihat saya, ataupun kalau tidak bisa melihat pun juga saudara tetap bisa berfokus dengan audio yang ada. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya rindu mengajak saudara semuanya untuk membuka kitab Yunus. Mari buka kitab Yunus. Kita akan belajar dari kitab Yunus ini. Sekalipun ini mungkin tidak seluruh bagian dari kitab Yunus ini, tetapi saya berdoa supaya nanti kalau saudara punya waktu lebih, saudara bisa baca bagian-bagian dari kitab Yunus ini. Ini adalah kisah yang tidak asing bagi kita. Ini adalah kisah yang sering kali diceritakan. Bahkan kalau saudara berkesempatan untuk bersekolah minggu, at least saudara dengarlah cerita tentang Yunus ini di perut ikan. Ikan apa? Paus. Bukan, saudara, bukan ikan paus, ikan besar. Tidak disebutkan ikan paus, yang Alkitab katakan ikan besar. Ikannya apa? Tidak tahu. Walaupun memang ternyata di dalam penyelidikan historisnya diketahui bahwa memang ada dua ikan besar yang hidup di Laut Mediterania,
di mana kejadian ini berlangsung, yaitu ikan paus sperma dan giant squid atau apa itu, cumi-cumi raksasa. Nah, memang kemungkinan besar yang telan Yunus ini adalah ikan paus sperma ini. Well, anyway, mari kita belajar bersama-sama di bagian dari kitab Yunus. Yunus pasal yang pertama, ayatnya yang pertama saya akan bacakan. Saya akan lompat-lompat, saudara. Saya berdoa supaya saudara juga buka Alkitab untuk bisa mengikuti ini dengan baik. Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Kita tahu bahwa Tuhan memerintahkan kepada Yunus untuk memberitakan Injil bagi bangsa yang besar, yaitu bangsa Niniwe. Kebesaran bangsa Niniwe ini disebutkan oleh Tuhan, atau kota Niniwe ini disebutkan oleh Tuhan, di mana ayat 2 dikatakan, bangunlah pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Memang kota ini adalah kota yang terbesar. Konon kabarnya bahwa di zaman itu hanya ada 2 kota yang besar, Babilonia atau Niniwe. Jadi ada beberapa dokumen-dokumen kuno yang berkata bahwa Babilonia yang terbesar. Sebagian yang lain berkata bahwa Niniwe yang terbesar. Tapi manapun yang terbesar, 2 kota ini termasuk kota yang sangat besar, yang temboknya begitu tinggi, begitu tebal. Tapi tahukah saudara, kebesaran kota itu, kebesaran dari bangsa itu ternyata tidak lebih besar daripada dosa mereka. Dengan kata lain, bahwa dosa mereka jauh lebih besar dari apa yang ada di dalam mereka. Coba perhatikan ayat yang kedua bagian akhir, dikatakan karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Bayangkan, secara umum kita tahu Tuhan itu di tempat yang tinggi, tetapi dikatakan di sini kejahatannya sampai kepada Tuhan. Bayangkan betapa jahatnya, dan memang bangsa ini adalah bangsa yang jahat. Tahukah saudara, saya bisa sebutkan 3 kejahatan Niniwe. Salah satunya adalah kalau mereka tangkap orang-orang ketika mereka memenangkan perang, mereka biasa mengkuliti orang-orang itu. Beberapa informan-informan yang tidak mau bekerja sama dengan mereka, bahkan ujung jari jempol kakinya itu disayat, lalu kulit sayatannya itu ditarik sampai ke atas. Bayangkan itu. Bahkan beberapa dari mereka juga sering atau suka untuk bikin taruhan tuh. Taruhannya apa? Kalau mereka temukan ada wanita-wanita di bangsa yang baru kalah perang dengan mereka, mereka jadikan taruhan apa isi dari perutnya itu. Apakah gender bayinya laki atau perempuan. Dan caranya untuk tahu gimana? Di USG. Enggak, zaman itu enggak ada USG. Yang mereka lakukan adalah mereka belah, mereka sayat perut dari ibu hamil itu. Mereka ambil anaknya hanya untuk melihat gendernya. Setelah itu mereka buang. Can you believe that? Ini bangsa yang sangat keji sekali. Itu sebabnya sebetulnya bisa dimengerti kenapa Yunus ini enggan untuk berangkat ke Niniwe ini. Oleh karena Yunus berpikir, toh itu adalah orang-orang yang kota yang diisi dengan orang-orang yang berdosa. So what? Jikalau penghukuman Tuhan jatuh atas mereka. Bahkan mungkin Yunus berharap segera saja kota itu dimusnahkan oleh Tuhan. Sehingga dia enggan untuk berangkat ke sana. Tapi tahukah saudara, hati yang seperti itu kadang-kadang juga ada dalam diri kita. Kalau kita melihat orang yang bencetno ya saudara, yang mangkelin, yang ugal-ugalan misalnya, yang sakarpe dewe lah. Tahukah saudara yang terjadi apa? Kadang-kadang kita berpikir, kita berdoa supaya penghukuman Tuhan turun atasnya. Alih-alih kita berdoa supaya Tuhan mengampuninya. Bukankah firman Tuhan juga berkata bahwa supaya kita mengasihi musuh kita? Tapi kita mau bilang Tuhan ampuni itu susah banget tuh. Kalau ada orang-orang yang nggak menyenangkan kita, mau Tuhan ampuni dia, susah tuh. Kadang-kadang yang keluar Tuhan ambil saja nyawanya begitu kan. Itu doa kita tuh. Tapi tahukah saudara? No, itu bukan yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan justru supaya Yunus memberitakan Injil untuk membawa mereka pada pertobatan. And that's what God wants from us. Untuk juga kita lakukan. Tuhan juga ingin supaya kita juga menjadi saksi Injil bagi mereka, bagi orang-orang yang mencekno itu, saudara. Dan mari belajar untuk punya hati Tuhan, untuk punya mata Tuhan, untuk melihat jiwa-jiwa yang seperti itu. Saya pun juga belajar melakukannya. Sehingga orang-orang yang hari ini nampaknya tidak baik, nampaknya itu pantas untuk jadi pengisi neraka, for example, misalnya. Tapi kita boleh punya hati Tuhan untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan.
supaya melalui Injil itu orang dipertobatkan. Tapi apa yang terjadi? Yunus justru lari menjauh dari hadapan Tuhan. Ayat 3 dikatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, di Alkitab saya ini saya garis bawah itu frase jauh dari hadapan Tuhan. Karena ini unik sekali. Kenapa saya bilang begitu? Loh, memangnya ada tempat yang jauh dari hadapan Tuhan? Bukankah Allah di dalam kemahabesarannya itu membuatnya mampu untuk tempat yang paling jauh itu sedekat tempat yang ada di hadapan matanya? Maksud saya tidak ada tempat yang terlalu jauh bagi Tuhan. Mana ada? Tidak ada. Jarak miliaran tahun cahaya itu hanya sekejap saja di hadapan Tuhan. Oleh karena kebesaran Allah. Tapi kenapa dikatakan begini? Uniknya begini, saudara. Waktu saya mempelajari ini, saya ketahui satu hal. Bahwa ternyata yang dimaksudkan dengan jauh dari hadapan Tuhan, it's not about jaraknya, tetapi tentang hatinya kepada Tuhan. Maksud saya begini, ada orang-orang yang berada di rumah Allah, tetapi ketika hatinya tidak berpaut dengan Tuhan, sekalipun dia berada di gereja, tapi dia jauh dari Tuhan. Sudah setuju dengan saya? Jauh dari Tuhan itu bukan bicara soal distance, jarak. No. Jauh dari Tuhan itu bicara soal state of heart. Soal keputusan hati untuk mau dekat dengan Tuhan atau tidak. Dan Yunus memilih untuk jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, kalau saya pelajari lebih lagi, saya bisa mengambil kesimpulan dari kisah Yunus ini, bahwa orang-orang yang hendak pergi menjauh dari Tuhan, sekali lagi ini bukan soal jarak, orang-orang yang hendak hatinya ini menjauh dari Tuhan, mereka tidak akan pernah diangkat Tuhan, tapi justru sebaliknya, mereka berada di tempat-tempat paling bawah. Oleh karena apa? Meninggalkan panggilan, meninggalkan Tuhan. Buktinya apa? Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-3, kata jauh dari Tuhan, waktu saya baca, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Nah, kata melarikan diri ke Tarsis itu dalam beberapa Alkitab bahasa Inggris disebutkan went down, pergi ke bawah. Saya tidak tahu kenapa ini diterjemahkan begitu. Saya juga belum cek apakah secara geografis atau peta begitu letak Tarsis itu di bawah dari Yerusalem begitu. Saya tidak tahu. Apakah ini hanya sekedar figuratif saja, saya juga tidak tahu. Tetapi maksud saya begini, dari beberapa bagian yang lain nampak jelas bahwa memang digambarkan, disebutkan di sini, Yunus itu berada di tempat-tempat yang paling dalam. Paling tidak waktu dia di kapal, dia berada di tempat yang paling bawah di kapal itu. Di ayat 5 bagian akhir dikatakan, tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah. Untuk apa Alkitab mengatakan hal ini? Apakah ini hanya semata-mata menunjukkan tempat Yunus tidur? No, menurut saya ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan Tuhan ditaruh Tuhan dalam tanda kutip di tempat-tempat paling bawah. Dan di pasal 2 Yunus menyadari itu. Di pasal 2 dari kitab Yunus ayatnya yang kedua dikatakan, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Dalam pengertian kuno, dunia orang mati itu tempat yang bawah. Di ayat 3 dikatakan, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Di ayat 6 dikatakan, di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Apa yang hendak saya sampaikan? Yang pertama, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Itu sebabnya saya rindu memfasilitasi doa pagi ini supaya kita mendekat kepada Tuhan. Since the first time kita buka mata kita, sejak kita buka mata kita rindu untuk mendekat kepada Tuhan. Dan ini yang saya lakukan, dan saya berdoa supaya saudara juga mengikuti ini, punya hati seperti ini. Itu sebabnya teman-teman yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya, mari belajar. Yang pertama, apa yang kita miliki hari ini biarlah tidak melebihi dosa kita. Niniwe kota yang besar, dosanya jauh lebih besar. Yang kedua, mari belajar juga bahwa supaya kita ini menyadari orang-orang yang hendak menjauh dari Tuhan, mereka justru berada di tempat-tempat paling bawah. Saudara mau berada di tempat itu. Yang ketiga, mari juga belajar bahwa pintu-pintu yang nampak terbuka tidak selalu ada Tuhan di balik pintu itu. Waktu Yunus hendak runway, lari dari Tuhan, dia dapat kapal, dapat tiket kapal, dapat tempat. Nampaknya jalannya mulus. No. Orang bilang begini, kalau jalannya enak, kalau prosesnya mulus itu dari Tuhan. No. Siapa bilang begitu? Enggak. Yunus jalannya mulus, tapi dia sedang menentang Tuhan.
Dengan kata lain begini, tidak semua pintu yang terbuka ada Tuhan di balik pintu itu. Sebaliknya, kadang-kadang kita menjumpai pintu yang tertutup, tapi ada Tuhan di depan pintu itu, mencegah kita untuk masuk pintu yang hanya membawa kita untuk menjauh dari Tuhan. 3 hal ini biarlah boleh memberkati saudara semuanya pagi hari ini. Kalau pagi hari ini ada pintu yang nampak masih tertutup, belum tentu itu adalah sesuatu yang buruk. Mungkin Tuhan sengaja menutupnya agar kita tidak masuk ke dalamnya, yang isinya adalah hal-hal yang menjauhkan dari Tuhan. Sebaliknya, jika ada pintu-pintu yang terbuka bagi kita hari ini, mari periksa apakah ini benar sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Mari tundukkan kepala, saya akan berdoa. Hamba berdoa supaya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang mendengar firman ini, agar kiranya mereka semuanya menjadikan firman ini sebagai pedoman hidup mereka hari ini. Thank you Tuhan. Memberkati kami sepanjang hari ini. Berjalanlah bersama kami di dalam kehidupan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you teman-teman. Sampai jumpa besok lagi. Tuhan Yesus memberkati.